Sekarang gimana kalau kita bikin kayak kalkulator sederhana? Ya, kali bagi jumlah. Kita bikin sebuah kalkulator kali bagi jumlah kurang, gitu ya. Jadi misal input sama dengan 1 plus 2 bagi 2 plus 3. Hasilnya sama dengan berapa, teman-teman? Kalau inputnya seperti itu. 1 plus 2 per 2 plus 3. 5 ya. 5. Oke. Terus kalau input sama dengan 2 kali 2 plus 3 bagi 3 sama dengan 5. Ya. Sama dengan 5 juga. Oke. Berarti bagaimana caranya kita bikin program yang bisa seperti ini, bisa melakukan seperti ini. Ya. Kira-kira ini nanti inputnya pakai apa? Tipe datanya. Kita coba dulu pakai include td.io.h int min. Kira-kira nanti pakai apa, teman-teman? Inputnya. Tipe data inputnya pakai apa? Pakai int tah, pakai karakter tah. Float, Pak. Inputnya seperti ini loh, Mas. Nyatu langsung inputnya. Nanti inputnya 2 kali 2 kali 3 bagi 3. Nanti inputnya seperti ini. Ya. 2 kali 2 4 kali 3 12 bagi 3 4 ya. Nanti inputnya seperti ini. Kira-kira tipe data apa yang cocok? Ini bentuknya teks ya. Ya, bentuknya teks ya. Jadi kita pakai array of karakter. Ya. Halo? Bapak. Char input. Input kita masukkan 30. Berarti kita tambahkan include-nya include string.h. Oke. Setelah itu kita minta langsung aja ya gets ya. Kita gets masukkan ke input. Setelah itu diapain? Kita bikin fungsi aja. Float. Kita bikin float calculate. Inputnya adalah char input ukurannya sama 30. Maka di sini tinggal kita printf %f ambil dari calculate, inputnya adalah input. Ya, seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya, alurnya kita untuk mendapatkan hasil?
Bagaimana caranya? Kira-kira gimana teman-teman? Pertama kita cari dulu ya. Di sini int kita buat sebuah array posisi pos dari kali, posisi kali. Ukurannya kita buat berapa ya? Sebenarnya dibuat unlimited sih. Kita buat 20 aja deh. Terus posisi bagi kita buat juga 20. Terus posisi tambah 20. Setelah itu posisi kurang. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan indeks dari tanda yang ini untuk menyimpan tanda kali, yang ini menyimpan tanda bagi, yang ini menyimpan tanda tambah, yang ini menyimpan tanda kurang ya. Kurang. Di sini kita inisialisasi nilainya dengan min 1. Di sini juga sama, kita inisialisasi dengan min 1. Ini juga min 1. Masih ingat kan ini tandanya apa kalau kita pakai kurung kurawal, kurung tutup, terus di dalamnya ada angka? Artinya semua elemen pada array pos kali, pos bagi dan semacam dan seterusnya itu diisi dengan angka min 1. Ya. Setelah itu kita juga butuh iter di sini. Nah, ini kita for iter sama dengan 0, iter kurang dari 30 ya. Kan inputnya ada 30. Iter plus. Sebenarnya kalau inputnya 30, kira-kira jumlah simbolnya ada berapa teman-teman kalau 30? Maksimum adalah 15 ya. Berarti ini kita kasih 15 saja biar nggak mubazir. Kenapa kok bisa 15? 30 bagi 2. Ya. Oke. Maka itu di sini kita cek for int dan segala macamnya, kita cek ya. Kita juga tambahkan di sini, kita juga harus simpan floatnya, float angka. Sorry, oh nggak usah sih, ini nanti aja. Oke, di sini teman-teman, bagaimana caranya kita nyari posisinya kali? Maka if char input indeks ke iter sama dengan kali ya, maka pos kali indeks ke di sini kita juga butuh int indeks kali, indeks kita inisialisasi dengan 0, indeks bagi, indeks tambah, indeks kurang 0. Semuanya kita inisialisasi dengan nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena kita isi pos bagi, pos kali dan sebagainya dari indeks ke 0. Ya. Di sini kalau dia sama dengan bintang simbolnya, maka pos kali indeks ke idx kali plus
Jadi setelah kalau IDX kali itu, kalau plus-plusnya ada di belakang, ini ketika kita menggunakan seperti ini, jadi IDX kali plus-plus, terus dalam kurung, kayak gini. Berarti tandanya indeks kali itu dipakai dulu oleh kurung ini, terus kemudian ditambah 1. Jadi setelah proses ini dikerjakan, maka IDX kali itu bertambah 1. Ya, jadi dipakai dulu baru ditambahkan. Ditambahkan 1. Kalau kita bikin sebaliknya, plus IDX kali, maka ini artinya ditambahkan dulu baru dipakai. Ya. Karena kita inisialisasinya 0, maka kita harusnya pakai dulu baru ditambahkan, ya. Baru diinkremen. Oke. Paham sejauh ini, teman-teman? Oke, nggak ada pertanyaan, saya anggap paham. Berarti, ya, silahkan. Itu Pak yang pas kali. Kenapa kok setiap kayak pas kali pas bagi itu kok sama dengan kurung awal min 1 Pak? Karena kan pos kali ini nanti menyimpan posisi simbol kali dalam input. Ya, jadi kalau inputnya 2, kalau inputnya seperti ini, maka posisi kali, ya, coba ya, saya tambahkan di atas. Ini saya uncomment dulu. Nah, ini kan posisinya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ya, saya kasih spasi deh, biar lebih jelas. Sini. Nah, tujuannya pos kali itu kita mau tahu posisi simbol kali itu ada di mana aja. Nah, karena indeksnya dalam bahasa C itu dimulai dari 0, maka kita ambil min 1. Boleh min 1, boleh min 2, dan seterusnya. Bebas. Itu untuk menandakan ketika nilainya min 1, maka berarti kita tahu, oh ternyata posisi kali indeks tersebut belum diisi. Gitu, Mas. Ya, tujuannya itu. Berarti kalau semua pos kali nanti setelah looping ini nilainya min 1 semua, berarti inputnya tidak memiliki tanda kali. Gitu kan? Tujuannya itu. Ketika pos bagi nanti setelah looping ini nilainya min 1 semua, berarti tidak ada tanda bagi dalam input. Seperti itu. Ya. Paham? Oke, yang lain? Oke, paham ya? Maka ini dimasukkan iternya. Nilai iter dimasukkan ke pos kali. Ini tinggal kita kopas aja. Else if per, maka ini pos bagi. Indeks-nya IDX bagi. Ya, else jika sama dengan jumlah, maka di sini apa namanya, IDX sebentar IDX jumlah ya, jumlah pos jumlah. Oke. Benar gini nggak ya?
Oh, tidak perlu teman-teman. Kita pakai satu aja. Ini tidak perlu pos kali pos bagi, tapi langsung kita pos simbol ya. Jadi kita simpan simbolnya aja. Jadi ketika kita cek posisi simbolnya itu di indeks mana aja. Berarti ini tinggal saya or. If sorry ya, ini salah ternyata. Saya juga sambil mikir soalnya. Kalau bagi tambah lagi or, input sama dengan jumlah, or input sama dengan minus ya. Ini ya. Oke. Ini posnya, pos simbol, IDX-nya berarti satu aja. IDX simbol. IDX simbol. Simbol. Ya, gitu ya teman-teman. Saya ubah jadi posisi simbol. Kita cuma perlu tahu posisi simbolnya aja. Jadi nggak perlu nyimpen pos kali, pos bagi sampai dipisah semuanya, gitu ya. Kenapa 15? Karena 30 tadi dibagi 2. Jadi kemungkinan maksimum ada simbol itu adalah 30 bagi 2. Ini contohnya ini ketika dia 6, 1, 2, 3, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika 7, ya, ketika dia panjangnya yang terisi adalah 7, maka jumlah simbolnya itu adalah 1, 2, 3. Jadi ada 3. Ketika 7 ada 3, berarti dibagi 2 ya. 30 bagi 2 sama dengan 15. Oke, sampai sini paham teman-teman? Simbol IDX simbol. Oke. Ya. Sudah paham ya? Bapak, Ya. itu simbol maksudnya simbol kali, simbol bagi, simbol plus, min gitu ya, Pak? Iya, simbol kali, simbol bagi, simbol plus, simbol jumlah. Simbol plus, simbol minus. Jadi disatukan semua, Mas. Saya salah tadi, salah analisa. Jadi lebih baik disatukan semua. Setelah kita tahu posisi simbolnya, kita juga butuh untuk tahu nilainya. Float ya. Float angka. Angka jumlahnya berapa? Kalau 7 tadi angkanya ada 4. Berarti 30 plus 1 bagi 2 sama 15 juga. Sama dengan kita kasih nilainya juga min 1 ya. Sekarang kita batasi dulu inputnya itu harus positif ya. Nggak ada negatif. Jadi inputnya positif. Kalau inputnya negatif nanti kebacanya sebagai minus. Tanda minus, maksudnya tanda kurang. Itu ya. Jadi angka diisi dengan nilai minus 1 semuanya. Nah, kemudian kita iterasi lagi. Ketika simbol-simbolnya sudah ketahuan posisinya, maka kita perlu tahu angka. Angkanya itu berapa sekarang? Angka dari string yang diinputkan itu berapa aja? Maka for iter sama dengan 0, iter kurang dari ini kita juga harus tahu int jumlah simbol ya, sama dengan 0.
Oh, pakai indeks simbol sih. Jadi ketika nanti indeks simbolnya hasil akhirnya 1, maka simbolnya ada 1. Ketika indeks simbol nanti hasil akhirnya 3, maka simbolnya ada 3. Gitu ya. Maka kita pakai indeks simbol di sini. Di koma iter plus plus. Ya. Oke. Setelah itu kita cek ya, if berarti di sini ada int pos awal. Ya. Pos awal itu apa? Kita pos awal itu untuk menyimpan posisi awal angkanya. Jadi contoh ketika kita menemukan simbol di indeks ke-1, maka posisi awal angkanya adalah 0 ya. 0. Terus kalau misal kita menemukan indeks apa namanya? Indeks simbolnya di nomor ini nomor 4 misal ya. Kita menemukan di nomor 4. 2 kali 12 kali 3 misal. Nah, berarti simbol yang kedua itu nomor 4. Nah, otomatis posisi awal dari angka itu adalah indeks sebelumnya, indeks simbol sebelumnya yaitu 1 ditambah 1. Jadi dari 2 sampai 3 gitu ya. Jadi kita butuh cari nilai angkanya. Nilai start dari angka. Oke. Awalnya ketika iter 0, maka posisi awalnya adalah 0. Ya, kita mulai dari 0. Oke. Kok ada if di sini? Nggak usah. Berarti di sini kita for lagi. For kita bikin lagi iter 1. Iter 1 sama dengan pos awal. Iter 1 sama kurang dari pos simbol indeks ke iter 1 plus plus. Oh iya, tadi saya nambah if itu if iter tidak sama dengan 0, maka pos awal sama dengan pos awal itu pos awal angkanya sama dengan diisi dengan nilai pos simbol ya, pos simbol indeks ke iter min 1. Iter min 1 plus 1. Ya. Jadi ketika iternya tidak sama dengan 0, maksud saya dia adalah simbol yang kedua. Contoh ini di 4. Maka posisi awalnya adalah posisi simbol yang sebelumnya, yakni 1 ditambah dengan 1. 2. Jadi ini angkanya itu startnya di indeks ke 2. Gitu. Oke, paham? Kita juga butuh pengali di sini. Pengali atau ya, pengali puluhan. Oke.
Nah, di sini pos awal. Nah, setelah pos awal diinisialisasi, maka kita inisialisasi pengalinya. Pengali puluhan sama dengan ada berapa digit si angka itu. Ya. Pengali puluhan sama dengan pos simbol index ke iter minus pos awal. Jadi misal sekarang 4, posisinya 4, posisi awal 2, berarti 4 minus 2 adalah 2. Berarti ada 2 digit di situ kan. Angkanya itu adalah 2 digit. Ya. Kalau angka 2 digit berarti pengali puluhannya adalah 10 pangkat min 2 pangkat 2 min 1. Ya. Jadi 10 ini jumlah digit. Jadi ini salah ini. Ini saya kasih variabel baru aja, jumlah digit. Nah, pengali puluhan sama dengan POW 10, jumlah digit bagi jumlah digit min 1, sorry. Oke, titik koma. POW itu adalah pangkat. Berarti kita bikin fungsinya. int POW int input pangkat for ini kita iter sama dengan 0 kurang dari pangkat plus. Ya, ini berarti input dikali sama dengan input. Ini int output ya. Sama dengan input. Ini dari 1, kalau pangkat 1, maka nanti outputnya adalah input. Ketika pangkat 2, maka outputnya adalah output 10 pangkat 2. Input pangkat 2. Oke. Output sama dengan output kalikan input. Gitu ya. Jadi di sini return output. Kita coba dulu fungsi POW-nya. Kita komen dulu ini. nt tes scanf %d, masukkan ke tes. printf %d POW dalam kurung tes, kita pangkatkan 3. Oke, kita coba dulu fungsi POW-nya. Oke, kita masukkan 10, maka hasilnya 1000. Sip. Pangkat kita sudah berhasil. Ini. Nah. Maka di sini pengali puluhan sama dengan POW 10, jumlah digit min 1. Jadi kita mau tahu bilangannya dia itu berapa. Oke.
Maka di sini teman-teman kita isi float, sebentar, ini float angka sudah ada, float temp ya, kita tambah di atas aja deh, temp. Oke, temp. Di sini kita temp inisialisasi temp dengan nilai 0. Temp sama dengan temp plus input index ke pos awal ya, dikurangi dengan karakter 0, terus kalikan pengalih puluhan bagi sama dengan 10. Oke. Kalau bagi sama dengannya di belakang, bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Jadi koma dulu. Setelah itu pengalih puluhan sama dengan pengalih puluhan bagi 10. Oke. Jadi di sini teman-teman tujuannya adalah untuk kita tahu nilai angka dari string yang diinputkan. Jadi misal inputnya adalah 12. Maka gimana caranya kita tahu kalau nilai itu adalah 12 dalam float atau dalam integer? Maka kita iterasi dari nilai pertama. Nilai pertama itu 1. Maka kita butuh tahu nilai puluhannya itu berapa. Kalau ada 3, maka nilai puluhannya adalah 100. Kalau ada 2, maka nilai puluhannya adalah 10. Makanya di sini saya pakai ini, pengalih puluhan. POW 10 jumlah digit min 1 ya. Kalau jumlah digitnya 2, maka pengalih puluhannya adalah 10. 10 pangkat 1. Ketika jumlah digitnya 3, maka pengalih puluhannya adalah 10 pangkat 2 ya. Ketika jumlah digitnya adalah 4, maka pengalih puluhannya adalah 10 pangkat 3. Sampai sini masih ngikuti teman-teman? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya, sebentar ya. Oke. Karena masih mengikuti, maka di sini temp sama dengan temp plus input pos awal minus 0. Ini ada yang tahu nggak kenapa minus 0? Karena karakter itu, teman-teman, karakter itu ketika diintegerkan, itu nilainya beda-beda. Misal karakter 1 ya. Karakter 1 kita coba dulu ya di sini. Biar lebih paham, include stdio.h udah 2,5. Char a scanf %c, koma dimasukkan ke a. Kalau kita printf nilai ASCII sama dengan %d, kita ambil dari a. Oh, ini kita pakai 2 ya, a dan b. Ya, a dan b. Ini 2 angka, scanf b. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Bapak. Ya, tes. Ya. Oke, nilai ASCII
input pertama sama dengan ini /n nilai ASCII input kedua sama dengan B. Kita coba dulu. Nah, di sini teman-teman, ketika kita inputnya char atau karakter atau string, itu ketika kita integerkan itu nilainya tidak sama dengan yang kita inputkan. Misal kita contoh input 1 dan 2 gitu ya. Maka nilai ASCII-nya adalah 49 sama 50. Jadi nggak sama. Jadi integernya itu, integer dari sebuah karakter itu sebenarnya ada kodenya masing-masing. Nama kodenya itu adalah kode ASCII. ASCII itu American apa gitu. American Standard, lupa saya, pokoknya ASCII namanya. American Standard karakter mungkin ya. Jadi ketika kita inputkan 12, maka komputer itu tahu dia nilainya adalah 49 dan 50. Ya, maka gimana caranya agar kita dapat nilai aslinya? Agar kita dapat nilai aslinya, maka kita kurangi dia dengan karakter 0. Ini juga kurangi dengan karakter 0. Ya. Kita coba lagi 1 dan 2. Maka nilai ASCII-nya sudah sesuai ya dengan yang diinputkan 1 dan 2. Begitu. Jadi itulah mengapa saya di sini pakai minus karakter 0. Oke, paham ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Bapak. Input ini bukan pos awal, ini iter 1. Iter 1 pengali puluhan. Oke. Berarti sudah dapat ini, kita isikan ke angkanya. Angka indeks ke iter itu sama dengan berapa? Sama dengan 10 ya. Oke. Kita cek teman-teman, apakah iterasinya ini sudah benar? Apakah jumlah angka itu sama dengan jumlah simbol? Kita cek di test case tadi ya. Ketika jumlah simbolnya ada 2, maka jumlah angkanya ada 3 ya. Berarti salah, plus 1. Nah, di sini tinggal kita ganti aja minus kurang dari sama dengan indeks simbol gitu ya. Jadi ketika simbolnya ada 3, maka nanti dari 0 sampai 3. Berarti ada 4 ya. Itu, angka dan simbol sudah terisi nih. Angka dan simbol sudah terisi. Coba kita cek dulu gimana caranya. Kita print di sini calculate input. Nah, kita print di sini. Oke. Iter, kita print dulu simbolnya. Printf %c, masukkan input iter. Kok iter? Ini pos simbol. Indeksnya indeks ke iter. Oke. Printf %c, kita tambahkan spasi. Setelah itu printf kita print enter /n. Kita ulang lagi ini
Kita print angkanya sekarang, tapi kurang sama dengan ini angka persen F persen titik 2 ya. Kita pakai integer sih ya. Tadi inputnya integer kan ya, bukan float. Kita ganti aja ya ini ya, int. Ini juga int. Terus mana lagi? Temp. Oh ya sudah. Oke. Tinggal ini persen D. Terus sudah. Kita coba lagi. Apakah sudah sesuai dengan penempatan kita, penempatan indeks simbol dan indeks angkanya. Misal 12 kalikan 30 bagi 2 plus 3 minus 10. Nah, coba. Kali, bagi, plus, minus. Nah, float int-nya masih salah ya. 42, 47, 43, 45, 49. Oke, int-nya masih salah, teman-teman. Angkanya masih salah. Kenapa ya kok salah? Temp sama dengan 0. Satu kurang ini 1. Iya, harusnya sudah benar. Jumlah digit pos awal sama dengan 0 awalnya. Pos simbol iter minus 1 plus 1. Oke. Minus pos awal, jumlah digit minus 1. Temp pos 1 pos awal. Kok salah ya? Input iter 1 minus 0 kalikan kembali puluhan. Apa karena ini bentuknya Coba kita tambahkan itu. 12 kali 5 bagi 2. 42, 47, 49. Kok gitu ya? Coba kita print F persen D spasi ambil dari pos awal. 12 kali 5 bagi 3. Pos awalnya 0 benar, 3 benar, 5 benar. Harusnya benar. Tapi outputnya kok 42, 47, 49 ya? Walah, goblok. Iki lo. Saya salah. Astaga, belum diganti. Tadi ngambil dari pos simbol ya pantas. Ngambil dari input maksud saya. Berarti ini kita printnya angka ya. Angka indeks ke iter. Astagfirullah.
Nih. Oke. Kita masukkan lagi 12 kali 4 bagi 3. 12. Oh, masih salah. 12 40 sama 0. Iter 1 pos awal, iter 1 kurang dari pos simbol indeksnya, indeks ke iter. Bener kok. Oke. Ini saya hapus karena simbolnya sudah benar ya. Hmm, 12 kali 3 bagi 4. Posnya 0 035 bener. Oh, ini teman-teman. Ya. If iter tidak sama dengan 0, di sini harus ada lagi. Kalau dia iternya itu sama dengan if iter sama dengan indeks simbol, ini else. Jadi kalau angka yang terakhir itu jadi kalau kita masuk ke angka yang terakhir, posisi akhirnya itu adalah berapa kan kita nggak tahu ya. Ini kita butuh satu variabel lagi. Panjang input sama dengan 0. Kita butuh panjang inputnya. Jadi di sini panjang sini panjang input plus kita increment, else kita cek kalau dia inputnya angka, else if input ini banyak ini, nanti kita cek semua angka. Ini kita cek semua angka, awalnya 0 ya, terus 1, terus 2, terus 3, setelah 3 ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Oke, sudah cukup. Jadi kita cek apakah apa namanya, indeks yang sedang kita cek itu isinya adalah angka. Kalau isinya angka, maka panjang input juga ditambahkan. Ya, oke.
pos awal, di sini juga butuh pos akhir. Ini salah, if-nya bukan di sini. If-nya itu di sini. If iter sama dengan indeks simbol, maka pos akhir sama dengan panjang input. Oke. Else pos akhir sama dengan pos simbol indeks ke iter min 1. Oh, ini di sini teman-teman, sorry. Di sini. Jadi dicek apakah ITR-nya itu sama dengan indeks simbol. Kalau sama dengan indeks simbol, maka ini iter. Kalau sama dengan indeks simbol, maka posisi akhirnya adalah sama dengan panjang input. Artinya dia yang terakhir. Dia adalah simbol terakhir. Kalau dia adalah simbol terakhir sudah dipakai, dia adalah angka setelah simbol terakhir. Jadi ketika dia adalah angka setelah simbol terakhir, maka posisi akhirnya itu adalah sesuai dengan panjang input. Kalau enggak, maka posisi akhirnya sampai dengan posisi simbol indeks ke iter. Gitu ya. Oke, nah ini diganti jumlah digitnya, sekarang diganti dengan pos akhir min pos awal. Terus ini juga diganti pos akhir. Oke, insya Allah ini sudah benar. 12 kali 3 bagi 4. 12, oh masih salah. Pos akhir min pos awal. Saya terlalu susah ini bikin test case ini. Pengali puluhan. Iya, Pak. Iya Pak, susah Pak. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti UASnya kalau kita ini bisa, UASnya nanti gampang. UAS nanti nggak sesusah ini kok. Ayo. Awal materinya apa, Pak? Teorinya. Dari awal, Pak. Dari awal ya. IO, terus if else, terus looping. Gimana, Pak? IO condition, logical condition, terus looping, terus fungsi, array juga. Pokoknya dari awal sampai fungsi. Sebentar ya teman-teman. Ya, Pak. Oke. Susah. Atau ini buat UAS aja ya, kalkulator ini. Jadi soalnya satu aja. Jangan Bapak. Ini apanya yang salah ya? Sulit Bapak. Pos akhir panjang input. Pos akhir sama dengan pos simbol. Tadi itu hasilnya
angka pertama benar ya. 12 kali 5 plus 2 kali 3 bagi 4. Nah, angka pertama benar. Angka kedua, 3, 4, dan ke belakang salah. Berarti pengali 10-nya ya yang jumlah digitnya yang salah. Jumlah digit pos akhir min pos awal. Saya coba. Ketika dia 4, ketika plus 2 misalnya. Ini 5, 6, 7. Jadi tadi angka kedua dan angka coba lagi. 3 kali 5. Oh, kalau satu digit salah ya. Kalau satu digit salah. Kalau satu digit 0, 1 kurangi 0. Benar 1. Jumlah digitnya 1. Berarti pengali puluhan sama dengan pos 10 kali jumlah digit. Oh, ini salah teman-teman. Ini 1 ini. Fungsi po-nya yang salah. Coba 2 kali 3. Nah, sip. Tinggal angka terakhir yang nggak masuk. Angka terakhir. Kenapa nggak masuk ya angka terakhir ya? Kita print dulu. Jumlah simbol sama dengan persendik. Ini diisi dengan IDX simbol. 2 kali 3 plus 4. Jumlah simbolnya 2. Benar. Oh alah, pos akhir. Oh, ini plus 1 ini. Plus 1. Iya. 2 kali 3. Oh, masih salah. Coba kita cek pos akhirnya. Oh, 2 kali 3. Jumlah simbol mana tadi? Ini nggak usah, sudah benar. Kita cek pasangannya ya. Sendik. SN. Ini pos awal sama pos akhir. Benar nggak ini posisinya? 20 kali 3 bagi 3 plus 4 bagi 2
kali 5. 0, posisi akhirnya 2. 0, 1. Satu. Tiga, posisi akhirnya 4, bener. 5, 6, bener. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tahu salahnya di sini. Ini harusnya bukan else tapi if. Astagfirullah. 30 kali 3 kali 4 kali 5. 02, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6. 5, 6 loh. Kok gitu? Panjang input sama dengan 0. Plus, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah bener kok. Kenapa ya? Pengali puluhan. Tadi masih salah kayaknya kalau 2 digit. 02, 32. Posisi awal sama dengan posisi simbol liter plus 1. Oh, gimana sih? Pos awalnya yang terakhir masih salah ya, kenapa ya? 2 kali 3. 0, 1, 2. Enggak sih, bener sih. Coba 20 kali 3. 0, 1, 2, 3. Bener. Posisi akhirnya yang salah. Printf panjang input sende. Panjang inputnya ini salah berarti. 12 kali 3 kali 4. Panjang inputnya 3. Kok bisa 3? Oi. Enggak, keras lah. Keras. Liter sama dengan 0.
Apa yang salah, teman-teman? Panjang inputnya salah. Kok bisa salah ya? Kalau dia simbol, panjang input ditambah 1. Kalau dia angka, panjang input juga ditambah 1. Harusnya sudah benar. Panjang inputnya 0. Kok ini nggak kebaca yang bawah? Coba ini pindah ke atas. 20. Nggak kebaca. Sama aja. Ini nggak kebaca. Input iter sama dengan 0 atau sama dengan 1 atau sama dengan, oh ini loh, anjay. Astagfirullah. Ini tadi koma, harusnya or. Kok bisa koma? Dari mana koma? Oh, sudah sip. Oke, ini hapus. Ini coba 20 kali 3. 02 35. Ini sekarang 2 digitnya yang salah. 20 kali 20. 20. 0 2 0 1 2. 0 3 0 1 2. Ini index ke 0 1 2 3 4 5 3 4. Oh, ini 6, ini salah, ini harusnya 5. Berarti yang ini mana tadi? Panjang input nggak usah plus 1, tapi langsung panjang input. Berarti PO-nya ini juga masih salah. Kalau 2 oh ini. Oke. Coba 20 kali 20. Nah, sip. 3 kali 20. Aman. 20 kali 3 bagi 20. Nah, sip. Aduh. Jadi salah min 1, jadi bingung. Salah ini tadi koma. Oke, sekarang angka dan simbol sudah ya, sudah benar. Berarti kita proses penjumlahan, pengalihan, dan seterusnya. Ya. Oke, gimana caranya, algoritmanya gimana kalau kita bikin perkalian? Atau caranya kita ngitung itu gimana? Misal tadi 12 kali 3 plus 2. Ya.
Ya, gini ya. Jadi ketika kita menemukan kali, maka angka yang kiri sama angka di kanan dikalikan langsung. Ya. Angka yang kanan angka kiri kalikan angka kanan. Oke. Kalau nemu plus, maka hasilnya yang kiri tambahkan hasil yang kanan. Angka kiri tambahkan angka kanan. Jadi kalau misal plusnya di depan 12 tambah 4 kali 2, maka yang dilakukan duluan adalah yang kali ya. Ya Bapak. Jadi yang kiri dikalikan yang kanan. Hasilnya adalah 8. Oke, berarti gimana caranya teman-teman? Susah ya ini ya. Jadi kita cek dulu simbol-simbolnya ya. Oke. Kita cek simbolnya. Kita cari tanda kali. Kali dulu dikerjakan dulu ya. Kali dulu dikerjakan. Ya. Gimana ya ilustrasinya ya? Coba pakai Excel. Ketika ada angka 12 plus dulu. Plus 4 kali 3 minus 2 bagi tanda slash gak bisa ya di sini ya. Bagi 2. Jadi saya kecilin dulu kotaknya. Berarti kita cari dulu indeksnya dari kali. Kita cari kali. Maka jadi di sini kita punya array of symbol, isinya plus, isinya kali, isinya minus, isinya per. Ya. Terus sedangkan untuk angka kita punya 12, kita punya 4, kita punya 3, punya 2, punya 2. Oke. Sekarang kondisi program kita itu sudah bisa mendetek ini. Jadi inputnya ini, program kita sudah bisa detek simbol dan angka-angkanya. Ya. Sekarang gimana caranya mengolah angka dan simbol itu menjadi hasil? Berarti kita pertama looping dulu. Ngapain kok kosong? Kita looping dulu. Kita cek if input indeks ke iter sama dengan kali. Kan kita nyari kalinya dulu ya. Kita proses kalinya dulu. Maka di sini teman-teman
indeks simbol, pos simbol. Oh, ini salah ini. Ini input pos simbol indeks ke iter. Nah, kalau dia sama dengan kali, maka kita proses perkalian. Oke. Gimana caranya? Kita nemu, jadi ketika kita iterasinya kan dari 0 sampai indeks simbol. Indeks simbol itu 4, berarti ini indeks 0, ini 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Ini juga ada 0, 1, 2, 3, 4. Ya, gini ya. Jadi ketika kita ketemu kali di indeks ke 1, maka kita ngapain? Maka kita kalikan angka indeks ke 0 dengan indeks ke 1 ya. 12 kali 4. 12 kali 4 itu adalah 48. Jadi kita taruh di salah. Yang dikalikan adalah ketika 1 kita ketemu 1, ya, ketika kita ketemu kali di indeks simbol ke 1, maka kita kalikan angka di indeks ke 1 dengan 2. Berarti di sini hasilnya 12 gitu ya. Setelah itu, setelah dilakukan perkalian, jadi indeks ke 1, angka indeks ke 1 dikalikan, diganti nilainya dengan perkalian antara angka indeks ke 1 dengan indeks kedua. Jadi di sini 12, sini 12. Setelah itu, setelah dikalikan, maka nilai dari indeks kedua, dari indeks ketiga sampai terakhir itu digeser ke kiri. Jadi ini nilainya digeser. Yang awalnya ini 3 diganti menjadi 2. Terus di sini juga 2. Berarti di sini habis. Ya, nggak ada di sini. Ntar saya kasih 0 deh ya. Atau min 1. Oke. Gitu ya. Jadi setelah diproses, simbolnya dibuang, digeser ya. Simbolnya digeser. Terus berarti ini apa namanya? Ini kalinya juga dibuang. Kalinya dihapus. Kalinya sudah soalnya. Jadi ini digeser ke sini. Minus, ini bagi. Ini dihapus, dibuang. Oke. Gitu ya, itu untuk proses pengali. Jadi sekarang di sini angkanya tinggal 3. Angkanya tinggal 4, simbolnya tinggal 3. Sama juga dengan pembagi. Jadi kita cari dulu yang bagi. Yang bagi kita cari, dia ada di indeks kedua. Maka itu di sini angka indeks kedua diganti dengan indeks kedua dibagi indeks ketiga. Jadi 2 bagi 2 ini diganti 1, ini tetap 12, ini 12. Ini dihapus. Ya. 0, angkanya sudah tinggal 2. Ini simbolnya dihapus. Ya. Terus plus. Jadi setelah kali kita cari bagi, setelah bagi habis kita cari plus. Ya. Kita cari plus. Plusnya sekarang ada di posisi 0. Maka nilai posisi 0 ditambahkan dengan nilai posisi 1. 12 tambah 12 itu sama dengan 24. Ya. Ini digeser. Ini jadi 1. Ini habis. Jadi angka tinggal 0, 1,
sama 1. Jadi ada 2 angka, simbolnya plusnya sudah habis. Sekarang tinggal minus. Sekarang tinggal minus. Ini digeser, plusnya dibuang, minusnya digeser ke kiri. Jadi ini jadi plus. Ini habis. Simbolnya tinggal 1, angkanya tinggal 2. Maka dari itu kita cari minusnya ada di posisi 0, maka angka posisi 0 diganti dengan 2. Angka posisi 0 dikurangi dengan angka posisi 1, jadi 2, 3. Bener nggak ini hasilnya teman-teman? 14 kali 3, 12. 12 kurangi 1, 11 tambah 12, 23. Bener. Oke, sudah ketemu ya berarti algoritmanya. Ya. Jadi Iya, Pak. Jadi ketika apa namanya, sebentar. Ketika ketemu kali, oke. Jadi ketika ketemu kali, maka nilainya adalah angka indeks ke iter ya, sama dengan angka indeks ke iter kalikan angka indeks ke iter plus 1. Ini. Ya. Jadi setelah dikalikan, maka nilainya digeser. Jadi angka for iter 1 sama dengan iter plus 1, iter plus 1, iter 1 kurang dari apa tadi? Kurang dari sama dengan IDX simbol, iter 1 plus plus. Maka ini kita untuk menggeser angkanya ya. Oh, ini bukan iter plus 1 benar. Ini sama dengan ini. Ya, berarti digeser. Berarti angka iter 1 sama dengan angka iter 1 plus 1. Jadi digeser. Jadi proses penggeseran yang ini. Jadi ini tadi setelah 4 kali 3, maka nilainya 3 dihapus, yang kanannya digeser. Jadi 2, 2 gitu ya. Maka ini untuk menggeser nilai dari kanan ke kiri. Ini saya kasih komen geser angka. Setelah itu, maka kita geser apa sekarang? Geser simbol ya. Yang digeser adalah iter sampai dari iter. Ya, dari iter. Iter 1 kurang dari indeks simbol, iter 1 plus plus. Nah, ini untuk geser simbol. Geser simbol. Nah, gimana caranya geser simbol? Caranya geser simbol adalah kita pakai pos simbol. Pos simbol indeks ke iter kita ganti dengan pos simbol indeks ke iter 1. Kok iter 1 ya? Nih.
Setelah geser angka, geser simbol. Gitu. Maka ini hasilnya return. Nah, setelah digeser nanti hasilnya adalah angka indeks ke 0 ya. Ya, paling kiri kan hasilnya. Jadi kita return angka indeks ke 0. Kita coba dulu ya yang perkalian ya. 2 kali 2. Oh, belum. Ini masih ada, ini saya hapus. Sudah. Ini maafin. 2 kali 2. Oh, hasilnya 0. Kok 0? Oh, ininya belum. Jadi setelah geser simbol, ini IDX simbol min. Ini coba 2 kali 2. Nah, udah berhasil. Itu untuk perkalian. Coba kita kali, ada 4 kali. 4 kali 2 kali 3. Oh, hasilnya kurang. Masih salah berarti. Harusnya 4 kali 2, 8 kali 3, 24 ya harusnya ya. Oh, ini ini iter min. Apa ya? 4 kali 3 kali 2. Yes. Jadi ini teman-teman, yang ini itu bagian 4 baris ini untuk menggeser simbol. Jadi simbol kalinya itu yang sudah dipakai dibuang, terus iternya dibalikin ke indeks yang sekarang. Indeks simbol juga dikurangi karena sudah dibuang 1 gitu ya. Jadi kan ini seperti yang kalian lihat tadi di sini, awalnya ada 1 2 3 4. Awalnya ada 4. Ini saya tulis lagi ya. Plus, terus kali, terus minus, terus bagi. Awalnya ada 4, setelah perkalian dihapus, maka tinggal 3. Ini digeser ke sini. Yang ini digeser ke sini. Ya. Terus indeksnya tetap di sini. Tetap dibalikin ke iter min. Makanya ini indeks simbol dikurangi karena tadi kalinya dibuang, maka simbolnya tinggal 3. Makanya di sini dikurangi 1. Ini di sini aja, mengurangi jumlah simbol. Terus ini geser indeks ke kiri. Itu ya. Ini untuk yang kali. Sekarang kita pakai yang bagi. Tinggal kopas aja, tinggal diganti tandanya. Terus di sini tinggal diganti bagi ya. Oke. Sudah, kita coba sekarang pembagian 12 bagi 3 bagi 4.
Jadi kita utamakan itu dari kiri. 12 dulu bagi 3 berarti 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Gitu ya. Pembagian sudah benar. Terus kita pakai yang jumlah. Nah, di sini diganti plus. Setelah itu ini minus. Itu ya. Sekarang kita coba kombinasi. Kita coba ini dulu deh. 2 tambah 3 tambah 10. Harusnya hasilnya adalah 15. Oke, sudah benar. 10 minus 5 minus 4. Berarti 10 kurangi 5 adalah 5. 5 kurang 4 adalah 1. Oke, sudah benar. Sekarang kita coba yang kombinasi. 12 dikurangi 3 kali 4 ditambah 20 bagi 5. Gitu ya. Hasilnya minus 4. Bener nggak ini? 3 kali 4, 12. Kok minus 4 ya? Oh, ini ditambah dulu. Iya, bener. Iya, ini salah ini. Salah. Karena kita ngambil dari jumlah dulu. Kita melakukan penjumlahan dulu, baru dikurangi. Harusnya dari kiri ya. Masih salah berarti. 12, berapa tadi? Kurangi 4 kali 3 tambah 20 bagi 5. Nah, ini tuh kenapa min 4? Karena jumlahnya dulu. Jadi 4 kali 3 dulu 12. Jadi kalinya udah hilang. Jadi 12 min 12. Terus 20 bagi 5, 4. Jadi 12 min 12 plus 4. Yang dikerjakan duluan 12 plus 4. Makanya jadi min 4. Nah, gimana caranya agar tidak seperti itu? Maka caranya gimana ya? Caranya yang plus dan minus digabung. Kali dan bagi digabung. Iya. For-nya digabung. Jadi ini else. If. Plus minus kan satu level, harusnya digabung. Kali bagi juga harusnya satu level digabung. Ini harusnya juga salah kalau ada perkalian dan pembagian yang bergabung. Jadi contoh misal 20 kali 4 bagi 4 gini ya. Kan ini harusnya kalau dari kiri ke kanan, maka 20 kali 4 80 ya. 80 bagi 4 berarti hasilnya 20. Kalau kali dulu dilakukan, kalau kali dan bagi sama aja ya hasilnya. Coba kita hapus. 4 dulu bagi 4 kali 4. Nah, kalau kayak gini, dia hasilnya 0 ini. Karena tidak ada koma-koma. Atau gini aja deh. Ini diganti 4 kali 4, ini 16. Nah, ini kan harusnya kalau kayak gini, kalau kita pakai kalkulator, harusnya mungkin hasilnya 16 dulu dibagi 4 adalah 4 baru kali 4.
Tapi kalau kita pakai yang sekarang kita punya, perkalian dikerjakan dahulu. 4 kali 4, 16, 16 bagi 16, 1. Jadi ini hasilnya 1 kalau pakai program kita. Harusnya kan 16 ya. Berarti solusinya adalah gabung yang selevel jadi 1 for. Nah, di sini tambahkan else if. Gini, ya. Ya. Sekarang kita coba lagi 12 bagi 4 kali 3. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Ya, harusnya 9 hasilnya. Nah, kalau kita pakai yang tadi, karena perkalian dan pembagian dipisah, perkalian dulu yang dilakukan, baru pembagian, maka hasilnya kalau pakai yang tadi adalah 1. Ya. Paham teman-teman? Bingung ya pasti. Iya Bapak. Oke, coba kita lagi coba 12 kalikan 3 minus 4 bagi ini berapanya hasilnya? 12, 3 min 4 min 1 min 12 bagi 3. 35. Oh iya bener. 4 bagi 3, 1. 3 min 1. 12 kali 3 dulu. 12 kali 3 itu 36. Kurangi 4 bagi 3 itu 1. Ya bener 35. Terus kalau misal 12 100 kalikan 2 ditambah 300 bagi 60, maka hasilnya adalah 205. Oke, sudah benar. Ya, sudah selesai teman-teman. Jadi gitu ya proses kita menganalisa, gimana caranya kita mendebat, gimana caranya kita bikin program, kita cari ketika ada salah itu kita cari di mana. Maka prosesnya itu seperti barusan. Jadi memang kadang bikin kita frustasi, tapi kita harus sabar. Harus sabar, dicari, dipetani satu-satu, dibaca satu-satu, yang salah kira-kira di mana. Ternyata tadi saya salah itu kan di sini nih. Di sini ada koma. Makanya tadi if-nya nggak kebaca karena ada koma, harusnya or. Ya. Terus tadi juga ada di sini di POW. POW harusnya dari 1, malah tadi saya dari 10. Tadi saya gini 10, harusnya dari 1. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Saya yakin banyak harusnya. Tapi coba kalian pahami dulu. Kalau kalian bisa paham ini, insya Allah nanti UASnya gampang. Ya. Terus, ya sudah sih. Coba ditanyakan. Kalian tadi bingung di bagian apa? Atau mau dipelajari ulang? Saya upload videonya dulu. Kalian pelajari dulu atau gimana?
Tadi pembacaan simbol sama pembacaan angka, paham kan ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, di sini ada warning ini. Coba dibaca. Warning, kolom 5, inflicting tabs for built-in function POW. Berarti sebenarnya fungsi POW itu sudah ada. Coba ini kita hapus, bisa nggak? Bisa. Function calculate incompatible implicit declaration of built-in function POW. Coba 12 kali 5. Oh, nggak bisa, salah berarti. Kok jadi 6.000? Oh, nggak tahu lah. Ada hapus. Ternyata ada fungsi bawaan teman-teman POW itu. Jadi ada fungsi bawaan POW dari bahasa C. Tapi saya lupa inputnya apa. Kita pakai bikinan sendiri aja ya ini ya. Nggak punya ini, nggak apa-apa. Ini warning aja kok. Ada pertanyaan mungkin pelan-pelan dari bagian tadi pembacaan simbol dan pembacaan angka. Nggak ada? Halo? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada saya cukupkan sampai sini aja ya. Ini saya stop dulu.